Yang tidak dianjurkan di bulan Muharram adalah misalnya membuat doa khusus di akhir tahun seperti di tanggal terakhir bulan Dzulhijjah di malam 1 Muharram ada doa khusus ya. Kemudian doa masuk tahun baru ya. Atau merayakan tahun baru khusus, pawai turun di jalan-jalan pakai obor dan selainnya itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau itu merupakan kebaikan, tentu mereka akan mencontohkan terlebih dahulu karena mereka lebih semangat berbuat baik daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, tsumma amma ba'd. Para ulama kita menganjurkan dan menganggap baik bagi umat Islam ketika mengakhiri tahun dan masuk tahun baru Hijriyah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa akhir tahun dan awal tahun yang redaksinya adalah sebagai berikut. Amalan ini telah dijalankan oleh para ulama dari masa ke masa dan diikuti oleh jumhur mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Namun begitu, belakangan ini ada sebagian pihak yang kemudian menuduh secara serampangan bahwa berdoa akhir tahun ataupun awal tahun baru Hijriyah merupakan perkara yang bid'ah, merupakan perkara yang diharamkan karena tidak punya dasar di dalam syariat Islam. Tuduhan ini adalah tuduhan yang tidak benar. Setidaknya kita akan jawab dari kurang lebih 5 sisi ya. Yang pertama, perlu untuk diketahui bahwasanya doa itu termasuk dari ibadah mahdhah yang mutlaqah, ibadah yang mutlaqah. Perintahnya bersifat mutlak. Satu ibadah yang mutlak atau mutlaqah itu adalah satu ibadah yang tidak diikat oleh tempat tertentu, oleh waktu tertentu, oleh redaksi tertentu, dan oleh kaifiat tertentu. Artinya ibadah itu merupakan ibadah yang lepas, boleh dikerjakan tanpa terikat oleh apa yang sudah kami sebutkan. Perintah untuk berdoa pun itu sifatnya adalah perintah mutlak, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian telah berkata kepada kalian, hendaknya kalian berdoa kepadaku, ku Allah, maka aku akan kabulkan bagi kalian. Perintah ini, ud'uni, perintah berdoa di dalam ayat ini, dan juga mungkin di dalam ayat lain ataupun di dalam hadis-hadis yang lain, bersifat mutlak. Ya, mutlak tanpa ada perintah untuk mengikat dengan sesuatu dalam ibadah tersebut. Dan kita ingat kaidahnya bahwasanya al-amru al-mutlak, perintah yang sifatnya mutlak itu yu'malu ala itlaqihi, ya, diamalkan sesuai kemutlakannya selama tidak ada dalil yang datang yang mengikat perintah mutlak tersebut. Sehingga ada seorang ulama, yakni Al-Imam Az-Zarkasi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 794 Hijriyah. Beliau mengatakan dalam Al-Bahru Al-Muhit jilid 5 halaman 7, qala rahimahullahu ta'ala, i'lam anal khitaba idza warada mutlaqan la muqayyida lahu khumila ala itlaqihi. Ketahuilah sesungguhnya apabila al-khitab, dalil itu datang dalam bentuk mutlak, maka dan tidak memiliki hal yang mengikat dia, maka apa dibawa atas kemutlakannya. Artinya perintah itu boleh diamalkan sesuai kemutlakannya tanpa terikat oleh hal-hal yang sudah kita sebutkan. Nah, seorang yang berdoa di akhir tahun dan di awal tahun itu sudah masuk perintah ini, perintah mutlak ini, perintah berdoa itu, ya. Karena awal dan akhir tahun atau akhir tahun dan awal tahun itu merupakan bentuk kondisi waktu yang sudah termaktub secara
tidak langsung di dalam perintah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti hal ini boleh. Oleh karena itu barang siapa yang kemudian melarang, dia yang dituntut untuk mendatangkan dalil yang sharih, yang jelas, lugas, tegas, melarang akan orang berdoa di akhir tahun dan awal tahun. Kemudian sisi yang kedua, mengkhususkan doa tertentu di waktu tertentu, seperti di sini konteks kita pembahasannya adalah berdoa di akhir tahun dan di awal tahun baru Hijriyah. Ini merupakan sesuatu yang boleh. Mengkhususkan ibadah atau kurbah, ketaatan di waktu tertentu itu diperbolehkan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kula sabtin masyian wa raqiba. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba, ya, dalam kondisi jalan kaki atau naik kendaraan. Dalam riwayat ini, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafadznya lafadz Imam Bukhari. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, dari jalur yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu yusalli fi rakatain, beliau itu sholat 2 rakaat di situ. Dan disebutkan bahwasanya wa kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaf'alu, dan Abdullah bin Umar mengikuti akan perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu setiap Sabtu, setiap hari Sabtu pergi ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat di situ. Nah, para ulama kita rahimahullahu taala seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyatakan tentang faedah dari hadis ini. Beliau mengatakan apa? Wa fi hadzal hadithi ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyami bi ba'di al-a'mali shalihati wal mudawamati ala dzalika. Di dalam hadis ini, ya, dengan berbagai perbedaan-perbedaan jalan-jalan periwayatannya, terdapat dalil akan bolehnya mengkhususkan sebagian hari-hari dengan sebagian amal-amal soleh tertentu dan kontinu di atas hal itu. Jadi mengkhususkan amal tertentu di hari tertentu, di waktu tertentu, itu sesuatu yang boleh dengan dasar dalil yang sudah kita sebutkan dan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi. Dan bisa juga dilihat pernyataan yang lain, ya, yang mirip dengan ini, seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Sharh Muslim dan para ulama yang lain. Ya, intinya hal itu diperbolehkan. Ya, termasuk di sini adalah mengkhususkan doa tertentu di waktu tertentu, seperti doa di akhir tahun dan awal tahun baru Hijriyah. Ketiga, di dalam doa yang sudah kita tampilkan tadi, ya, doa awal tahun atau doa akhir tahun dan awal tahun Hijriyah, itu redaksinya khusus, redaksinya disusun oleh para ulama kita rahimahullahu ta'ala, dan menyusun redaksi doa seperti ini disesuaikan dengan hajat, kebutuhan, dan kondisi atau waktu tertentu, ya, itu diperbolehkan juga, ya, diperbolehkan, karena sudah kita sebutkan tadi bahwasanya apa? Bahwasanya doa itu termasuk ibadah yang mutlaqah. Salah satu makna ibadah mutlaqah itu tidak terikat oleh redaksi tertentu. Ketika kita punya hajat ini, punya hajat itu, maka kita boleh menyusun doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan atau disesuaikan dengan hajat atau kebutuhan kita atau kondisi kita. Dan itu diperbolehkan karena memang itu tidak terikat oleh redaksi tertentu. Yang penting redaksi doa itu tidak bertentangan, tidak ada unsur pelanggaran ataupun merupakan doa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya doa kebaikan. Hal ini dijelaskan oleh seorang ulama dalam Syarah Muwatta Imam Malik. Beliau menyatakan rahimahullahu taala,
anna du'a wa in kana al-afdalu fihi atayammunu bima ruwiya ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabarruku bi alfadhihi sahihatil fasihah fa innahu yajuzu li kulli ahadin minal ulama'i billahi ta'ala ayat'uwa bima syaa ghairal ma'thur walakin la yakhruju anit tauhid. Sebutkan bahwa doa itu memang yang paling afdal, yang paling utama itu adalah mengikuti apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil ngalap berkah dengan lafaz-lafaz yang sahih dan fasih dari beliau. Itu kalau ada kan, kalau ada sesuai dengan kebutuhan kita, kalau ada ya pakai itu. Tapi kalau nggak ada maka kita buat redaksi sendiri. Maka kata beliau selanjutnya, maka sesungguhnya dibolehkan bagi setiap orang minal ulama ibilah, dari kalangan para ulama, ya ulama Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa. Di sini ya titiknya, untuk berdoa bima syaa ghairal ma'thur, untuk berdoa dengan apa yang redaksi yang dia inginkan, ghairal ma'thur, walaupun hal itu bukan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin la yakhruju anit tauhid, yang penting doa itu tidak keluar dari tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalkan kita begini. Kita ini ingin berdoa agar anak kita lulus ujian. Ya tentu kita merangkai doa sendiri, redaksinya kita rangkai sendiri untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin kalau kita cari ya tidak ada hadisnya, tidak ada contoh dari Nabi mencontohkan masalah lulus ujian, karena di saat itu belum ada sekolah, belum ada pendidikan seperti sekarang ini. Jadi itu diperbolehkan, tidak masalah insyaallah. Kemudian yang keempat, bisa juga kita kuatkan bolehnya berdoa di awal tahun dan akhir tahun itu dengan dalil qiyas, di mana dikiaskan dengan doa di awal bulan, ya, melihat hilal, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah, ya, rawahu ad-Darimi wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Disebutkan dari Thalhah bin Ubaidillah, beliau berkata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila melihat hilal, yakni bulan tanggal 1, beliau berdoa. Doanya tadi ya Allah, perlihatkanlah bulan ini kepada kami dengan kebahagiaan, dengan keimanan, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Ad-Darimi wa Tirmidzi, dan hadis ini adalah haditsun hasan. Nah, ini dikiaskan ke ini. Di awal bulan, ya, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Beliau mencontohkan, dan hadisnya di sini statusnya valid hasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dikiaskan. Kalau ini kan awal bulan, maka awal tahun dikiaskan ke ini. Dan ini bisa, kias ini bisa karena sama-sama substansinya memasuki waktu baru. Ya, waktu baru itu dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala, doa kebaikan. Ya, dan kias ini merupakan salah satu sumber daripada ajaran Islam, yaitu selain daripada Al-Qur'an, hadis, ijma dan kias. Kemudian yang kelima, perlu untuk diketahui bahwa redaksi doa awal atau akhir tahun dan awal tahun yang sudah kita lampirkan tadi, itu merupakan doa yang disusun oleh para ulama, dianggap oleh para ulama pendahulu kita sejak seribuan tahun yang lalu. Itu sudah ada, sudah disusun, sudah diamalkan dari masa-masa ke masa, ya, seribuan tahun yang lalu. Di antara mereka itu adalah ulama besar madhab Hambali, yaitu Imam Abu Amr al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini saudara laki-laki dari Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, pengarang kitab Al-Mughni, ya, fikih Hambali yang sangat terkenal itu. Kemudian Imam Syamsuddin Abul Mudaffar, cucu Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, itu berkata dalam sebuah kitab namanya Miratuz Zaman fi Tawarikhi Al-A'yan, jilid 22 halaman 180 sampai 181. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa 'allamani du'a asanati faqal ma zala masyayikhuna yuwadhibuna ala hadha du'ai fi awwali kulli sanatin wa akhiriha wa ma fatani tulu umri. Yang artinya,
Beliau telah mengajarkan aku doa tahunan, doa awal dan akhir tahun. Ini sudah diamalkan oleh para ulama pendahulu kita. Kemudian beliau mengatakan, dan para masyayikhuna, para guru kami senantiasa terus menerus mengamalkan doa ini di awal tahun dan di akhir tahun, dan continue untuk melakukan itu, dan tidak pernah luput dari kami sepanjang umur kami, sepanjang hayat kami mengamalkan doa ini di awal dan di akhir tahun. Masya Allah. Jadi ini bukan hal baru ya, makanya sudah kami sebutkan di awal tadi bahwa amaliyah ini merupakan amaliyah jumhurul ulama, mayoritas ulama dari masa ke masa ila yaumina hadza, sampai zaman sekarang ini, kecuali segelintir orang yang tadi menganggap dan memvonis bahwa ini amalan ini tidak ada dasarnya dari syariat Islam. Sebagai penutup, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya bawakan nasihat dan pernyataan dari Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir, yang mengomentari orang-orang yang begitu serampangan membid'ahkan masalah ini dan melarang, ya, yang beliau sebagai nasihat untuk kita semuanya. Darul Ifta Al-Misriyah mengatakan, minal bid'il manhajiyatil munkaratil lati intasharat baina ba'di al-muta'alimina fi hadha al-asr al-iddi'a'u bi anna takhsisa awqatin muayyanatin li du'a'i awil ibadati huwa amrun mubtada'un la yajuz, wa hadhihi da'wa al-batilah hiya al-bid'atu haqqan wa hiya min bid'a'id dhalalati allati lam yusbaq ilaihi ashabuha wa lam yu'awwil 'alaiha ahadun min ahli ilmi fi qadimi dahri aw hadithihi. Yang artinya termasuk bid'ah manhaj yang sangat mungkar yang tersebar di antara sebagian orang-orang yang sok alim di masa ini. Dikatakan di sini sok alim, muta'alimin, sok alim di masa ini adalah tuduhan mereka bahwasanya mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk berdoa atau untuk ibadah merupakan perkara yang bid'ah yang tidak diboleh dilakukan. Ini merupakan tuduhan yang batil, dan hakikatnya pernyataan inilah yang bid'ah. Jadi yang sesungguhnya kalau doa awal tahun, doa akhir tahun itu bukan bid'ah. Sudah dijelaskan tadi ya dalil-dalilnya dan argumentasi ilmiahnya, semuanya sudah kita sebutkan. Ini tidak bid'ah. Yang bid'ah justru yang pernyataan yang menuduh ini bid'ah. Itu yang bid'ah yang hakiki adalah itu. Kata beliau rahimallahu taala Darul Ifta Al-Misriyah, ya, yang hakikatnya adalah bid'ah itu sendiri, ya. Kemudian pemikiran ini adalah bid'ah yang sesat yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh para ulama. Tidak seorang pun dari para ulama yang mempercayainya, ya, baik dari kurun terdahulu ataupun kurun yang sekarang. Jadi ini menunjukkan bahwasanya pernyataan ini merupakan pernyataan yang bid'ah, pernyataan yang membid'ahkan doa awal tahun dan akhir tahun itu perkara yang bid'ah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk yang selainnya, rangkaian untuk mengadakan perayaan awal tahun baru Hijriah, dari pawai obor ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya, pengajian, ceramah, ataupun doa, ataupun zikir, ataupun lomba-lomba dan seterusnya, itu sudah masuk perkara duniawi dan tradisi yang hukum asalnya diperbolehkan untuk memperlengkapi pembahasan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.